الحمد لله رب العالمين نزل القرآن هدى للناس ورحمة على المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم ويأمر الله إلى الملائكة المقربين أن يكتب الحسنات ولا يكتب السيئات صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, saudara-saudara, ayahanda yang lanjut usia sedang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita itu hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari bahwa bulan Ramadan telah masuk hari yang ke-16. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang diberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dapat kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga Syawal artinya peningkatan, terjadi perubahan di dalam segala aspek di dalam hidup kita dengan berkatnya bulan Ramadan yang Allah titipkan di dalam hidup kita. Di samping itu, kita selalu banyak membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkatnya bulan Ramadan, malaikat rahmat Allah turunkan ke muka bumi. Kiranya mengaminkan kita semua yang hadir melakukan Jumatan pada hari ini. Allah bukakan jalan dan musibah sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala. Orang yang bisa langsung ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus harapan kita orang-orang yang satu barisan nanti dengan beliau dalam dimasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, ayahanda yang lanjut usia sedang Jumat yang dicintai Allah Ta'ala, dalam kesempatan ini yang saya sampaikan adalah kelebihan daripada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Para ulama kita memutuskan bahwa bulan Ramadan itu adalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saudara sekalian, namanya adalah Yaumul Rahmah, dan yang kedua adalah Yaumul Maghfirah, dan yang ketiga adalah Yaumul Idul Minan Nar. Dari 3 macam ini, saudaraku sekalian, tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan dinamakan Yaumul Rahmah. Bahwa di bulan Rahmah, bulan Ramadan itu Allah siapkan cinta kasih sayangnya kepada kita. Allah siapkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Termasuk di dalam hadis kursi yang Allah sebutkan di dalam hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ويغفر الله إلى الملائكة المقربين
Yaktubal hasanat wa la yaktubus sayyi'at. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, Allah menyuruh kepada malaikatul muqarrabin yaktubal hasanat, supaya mencatat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, wa la yaktubus sayyi'at, dan jangan mencatat kejahatan yang mereka lakukan. Jelas saudaraku sekalian, satu bonus yang sangat besar Allah berikan cintanya, rahmatnya kepada kita, yang dinilai Allah pada bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kejahatan kita seolah-olah tidak diperhatikan. Perbandingannya saudara-saudaraku sekalian, sejahat apapun anak kita itu, sejahat apapun tingkah laku anak keturunan kita itu, kita tetap membelanya. Jikalau kita sudah mendapat informasi bahwa anak kita ditangkap sang polisi disebabkan karena ganja atau yang lainnya, kita tetap siap memberikan cinta kasih sayang, bahkan sanggup mengorbankan harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan berpuluh tahun, asalkan anak kita bisa bebas dari penjara. Begitulah perbandingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak apapun kita. Maka di bulan Ramadan ini Allah berikan cinta kasih sayang kepada kita. Bahkan Dia menyuruh malaikatnya yaktubal hasanat wa la yaktubus sayyi'at, bahwa mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, wa la yaktubus sayyi'at, dan jangan mencatat kejahatan mereka. Allah. Di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak miskin. Perbandingannya saudaraku sekalian, karena istri kita benar-benar cinta kepada kita, kita merokok begitu busuknya mulut kita, tak pernah kita dengarkan istri kita berkata, "Ngabau bapak-bapak," tak pernah. Padahal orang yang merokok itu luar biasa busuknya mulutnya. Atau sebaliknya istilah orang Batak, ada murni bayi bersugi-sugi, tak pernah didengarkan seorang suami mengatakan, "Nah, bau apa sugi-sugi." Allahu Akbar, subhanallah. Kenapa? Karena benar hati suami cinta sama istri, hati istri cinta sama suami. Jikalau busuk mulutnya, dianggap adalah haram. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak istri. Subhanallah. Begitu juga di dalam hadis yang lain, ad-da'watul mustajabatun lahum, doa-doa mereka tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa mereka adalah mustajab. Apapun yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan oleh Rasulullah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan karena cintanya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingannya kepada anak kita, bahkan kita tidak mampu menyekolahkannya, kita siap apapun yang dilakukan asalkan cita-cita anak kita bisa tercapai. Kalau anak kita yang kecil minta jajan, padahal uang kita sangat terbatas, biar habis semua dikeluarkan dari dompet, disebabkan karena cinta kepada anak kita. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Apapun yang kita doakan pada bulan Ramadan ini, Allah siapkan kasih sayangnya kepada kita. Doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 11 sampai tanggal 20 dinamakan Yaumul Maghfirah. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Jikalau seandainya penuh langit, penuh bumi dosa yang kita lakukan, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagian para ulama menafsirkan hadis ini adalah cuma dosa-dosa kecil. Akan tetapi sebagian para ulama
dosa apapun bentuknya Allah siapkan disebabkan karena rahmat Allah, karena Allah sangat cinta kepada kita di bulan Ramadan. Allah siapkan untuk diampuni. Seperti nikah pendek saudaraku sekalian, supaya iktibar kepada kita menggunakan bulan Ramadan yang cuma tinggal 14 hari lagi. Ada seorang laki-laki, istilah kita adalah preman, tak pernah menghadap kiblat. Setiap dia keluar dari rumah adalah berangkat ke lapangan maksiat. Segala maksiat, dosa kecil, dosa besar tidak ada batas bagi dia. Yang berjudi orang pertama, yang berzina orang pertama, memperkosa, membodohi orang dan sebagainya dilakukan di lapangan, tak pernah bahkan tidak ingat akan mati. Di satu hari dia mau berangkat ke lapangan, dia dengarkan hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban kufrulah maka qadar jannah." Maka dia masuk ke bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah. Dia berpuasa di bulan Ramadan dengan benar-benar sungguh dan menjalani, melakukan sholat tarawih, melakukan ibadah-ibadah yang lain, qiraatul Al-Quran. Ceritanya habis Ramadan beliau sakit, berobat ke sana, berobat ke sini, sehingga obat bertambah, penyakit tambah parah. 2 minggu Syawal dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau dikuburkan, maka para sahabat, para kaum kerabat semuanya bermimpi berjumpa dengan beliau waktu yang sama dan isinya sama. Seluruh mereka itu berjumpa dengan beliau. Mereka bertanya kepada beliau, "Bagaimana keadaan kamu di alam barzakh? Bagaimana keadaan kamu di alam kubur?" Maka dia menjawab, "Sesungguhnya saya mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dan waktu bidadari berganti-gantian membawa makanan dan minuman kepada. Dengan apa engkau dapatkan itu? Padahal engkau semasa hidupmu adalah maksiat siang dan malam. Aku dapatkan disebabkan berkahnya bulan Ramadan yang lewat. Masuknya bulan Ramadan saya berpuasa, saya benar-benar bertaubat kepada Allah. Salat tarawih saya pelihara, qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Maka disebabkan itulah aku mendapatkan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saudara-saudaraku, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah sia-siakan umur yang Allah berikan ini kepada kita, saudara. Bergunakanlah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Akuilah Anda bergelimpang di dalam dosa. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang mengetahui kepribadian kita, apa dosa-dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Maka hari yang kedua adalah hari Maghfirah, hari keampunan. Kita bergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah tanggal 21 sampai tanggal 30 Yaumul Idzu minan nar. Hari akan dilepaskan daripada neraka. Betapa neraka masa hidup kita di atas dunia ini, apalagi nanti insya Allah neraka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijauhkan daripada kehidupan kita. Termasuk saudaraku sekalian, neraka di dunia ini kita tidak pernah merasa bahagia dengan istri kita alias keluarga kita. Maka itu neraka yang paling terbesar di atas dunia ini. Jikalaupun sehebat apa harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak satu jalan dengan istri kita, maka kita telah mendapat neraka hidup di atas dunia ini. Yang kedua, neraka di atas dunia ini adalah anak keturunan kita berbuat maksiat. Anak keturunan kita tidak berhasil, anak keturunan membuat malu kepada kita, maka itu termasuk neraka dunia, saudara sekalian. Begitu juga yang terakhir termasuk neraka dunia adalah kehidupan di bawah garis kemiskinan, bahkan makan sehari-hari pun payah, jangankan untuk menyekolakan anak dan sebagainya. Maka Anda hidup di atas dunia ini adalah namanya di dalam neraka. Insya Allah Ta'ala Ramadan ini akan mengangkat Anda daripada kesempitan hidup di atas dunia ini, sesuai dengan janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Gunanya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau memang kita sudah menjadi orang bertakwa, Allah janjikan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang benar takwa kepada Allah, Allah bukakanlah jalan keluar persoalan-persoalan di dalam liku-liku hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan kepadanya rezeki yang tak diduga-duga. Dari ayat ini jelas saudara sekalian, merubah perekonomian di dalam kehidupan kita, termasuk bulan Ramadan adalah kesempatan kepada kita. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan benar-benar puasa ini dengan sebenar-benarnya. Insyaallah taala akan menghasilkan ketakwaan di dalam diri kita. Maka terjadilah ketenangan, kebahagiaan terangkat daripada neraka masa hidup kita di atas dunia ini. Apalagi insyaallah taala neraka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita sangat menganjurkan, jangan lepas lisan kita selalu membaca Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barang siapa yang melakukan tarawih pada malam yang ke-16, yaitu malam yang lewat, maka Allah angkat dia daripada siksa neraka dan dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan tarawih nanti malam yang ke-17, maka diberikanlah kepadanya seperti ibadah para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan tarawih pada malam yang ke-18, maka berkatalah para malaikat yang ada di aras dan di kursi, ya abadullah, wahai hamba-hamba Allah yang melakukan tarawih pada malam yang ke-18, sesungguhnya Allah telah ridho kepada